Salam, jemaat DSCM yang dikasihi Tuhan, baik yang hadir on-site, online maupun pakai live streaming, kami teguhkan ibadah ini, kami undang bangkit berdiri untuk bersama-sama kita doa. Kita awali dengan memperkatakan firman yang menumbuhkan iman kita. Yang terambil dari Ibrani Filipi 3 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu, atas penggembalaan Tuhan, atas pengajaran-Mu selama ini Tuhan, yang terus-menerus mengubah kami menjadi manusia-manusia baru. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur hari ini karena kami boleh hadir di rumah kudus-Mu ini. Itu oleh kasih karunia-Mu. Bapa, kami menghadap ke hadirat-Mu dengan segala penyesalan atas dosa-dosa kami, atas perbuatan kami yang sia-sia. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan kami boleh beribadah dengan hati nurani yang murni untuk kepada Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk para imam yang melayani hari ini di mezbah kudus-Mu. Urapi dengan perkenan-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan altar-Mu. Tuhan, berkati sehingga mereka tidak menyajikan api asing di dalam mezbah ini, hanya oleh karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami ini dengan gentar, hormat dan takut akan Tuhan dan rindu perkenan-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita arahkan kedua tangan kita kepada anak-anak ini yang sebentar akan masuk dan pada sekolah minggu. Yang pengurapan Allah mengurapi anak-anak ini sehingga sewaktu dia menerima pengajaran menjadi berkat bagi kehidupannya. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu untuk menyerahkan buat anak-anak kekasih kami Tuhan, yang Kau berikan buat kami, untuk kami ajarkan bagi mereka untuk mengenal Engkau sejak dini hari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu, yang Tuhan terus mengurapi anak-anak ini Tuhan. Pengurapan dari Tuhan yang terus mengurapi anak-anak ini, bahkan memberkati Tuhan kesehatan tubuh jasmanya, memberkati Tuhan ibadahnya, berkati Tuhan dalam masa pertumbuhannya. Kami percaya Engkau Allah yang akan menumbuhkan dengan sempurna. Berikan anak-anak ini menjadi anak yang kuat, anak yang sehat, anak pintar, anak pandai, dan anak yang takut akan Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang mempersiapkan anak-anak ini Tuhan, untuk Kau didik, untuk Kau persiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di generasinya. Supaya kedepannya anak-anak ini nama yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati Tuhan dalam nama Yesus, memberkati di dalam nama Yesus, memberkati anak-anak ini, kiranya kasih karunia terus melimpah anak-anak ini Tuhan Yesus. Buka mata rohaninya Tuhan, supaya sejak kecil dia sudah mengenalkan Engkau, bahkan dipakai Tuhan. Berkati kedua orang tuanya yang telah membawa anak-anak ini untuk masuk dalam ibadah sekolah minggu. Berkati kesehatannya, berkati ibadah pelayanannya, berkati pekerjaan bisnisnya, berkati keluarga rumah tangganya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Kau juga memberkati guru selama yang akan mengajar, memberikan hikmat, pengertian, sebuah firman disampaikan, sungguh firman yang untuk anak-anak ini supaya mudah dimengerti, sehingga anak-anak semakin bertumbuh dan iman rohani mereka. Terima kasih Bapa, dalam berkat Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, sehat semuanya, salam sehat, sukacita, dan tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Ya, tidak terasa kita sudah hampir memasuki minggu kelima dan kita sudah ada di akhir bulan Maret dan kita merasakan ada pertolongan Tuhan. Amin saudara. Seberapa banyak saudara yang siap menyembah Tuhan hari ini? Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita berdoa. Kami datang hampiri tatamu yang kudus Tuhan. Mari siapkan hatimu saudara. Kita tinggikan Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari segenap hatimu kita hampiri tata Tuhan. Mari katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Oh, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Mari segenap hatimu, mari angkat suaramu banyak. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan jamahan Tuhan. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, ku menyembah, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu,
Hampiri tata kasih karunia-Mu ya Tuhan. Karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi mari katakan, yakin Kau hadir di sini. Kami merasakan Engkau hadir ya Tuhan. Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau, kami merasakan Engkau. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, pagi hari ini hampiri tata kasih karunia Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Kau yang merasakan hadirat Tuhan, Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, ku yakin. Mari siapkan hatimu, mari kita sembah Tuhan. Kuasa yang tak terbatas. Amin. Ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap hati, segenap hatiku memuji-Mu. Sungguh besar, Kau Yesus. Segenap jiwa, segenap hatiku menyembah. Mari katakan Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau yang merasakan jamahan Tuhan. Mari dengan segenap hati angkat tangan, angkat suaramu. Kemenangan itu ada di pihak kita saat engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Pagi hari ini, mari katakan dengan segenap hatiku yakin. Ku yakin Kau hadir. Kau hadir melawat umat-Mu ya Tuhan. Kau melawat umat-Mu. Yang sakit Kau jamah sembuhkan ya Tuhan. Yang putus pengharapan, Engkau Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Mari katakan
Kalau kita hidup hanya untuk Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan apa yang saudara perbuat. Hari ini saudara datang ke tempat ini, saudara meresponi panggilan Tuhan. Untuk itu mari saudara jangan sia-siakan waktu yang ada. Mari kita sembah Tuhan. Mari saudara sekali lagi sembah Tuhan. Mungkin saat ini saudara datang dengan segala pergumulan. Mungkin saudara datang hari ini dengan beban berat. Tapi percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang lebih besar. Saudara yang yakin memiliki Tuhan yang lebih besar, mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Mungkin saudara datang ke tempat ini dengan sakit penyakit saudara, tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan sanggup saudara. Tuhan sanggup. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Tidak. Kalau nyawanya saja diberikan, bukankah hal yang mudah untuk memulihkan keadaan saudara? Mari pujikan pujian ini dengan segenap hati. Bukan hanya sekedar saudara hafal liriknya. Yesus terlebih, bilur-bilurnya itu yang menggantikan sakit penyakit kita saudara. Salib yang dipikulnya itu menggantikan beban kita, dosa-dosa kita. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Saudara, mari berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Engkau bisa lebih dari ini, saudara. Besar di dalam, amin, amin, di dalamku. Shikarala barala bara. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama. Mari berikan sorak-sorai, sorak-sorai. Yesus lebih besar. Yesus Tuhan, sebab Kau lebih besar di dalamku, di dalam, sebab Kau lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku selama-lamanya. Mari katakan di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Berikan sorak-sorak, Tuhan lebih besar. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu dilimpahkan atas kami pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami siap lebih lagi meninggikan Engkau. Umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan yang besar. Diberi kuasa Raja mulia, membangkitkan musuh lawan aku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Semuanya Engkau Tuhan, Engkau berikan ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah akan segala. Amin. Diberi kuasa Raja mulia, menyampaikan musuh lawan kami. Kami pakai kuasa Raja mulia. Kalau Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Engkau berikan hidup, ku berdiri
Engkau perisai hidup. Yang percaya katakan amin. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisaimu. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Tuhan memberikan kita kuasa, amin. Berikan tos kanan kiri dulu saudara. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Akulah hidup kebenaran, kalahkan kekurangan dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup kalahkan kekurangan dengan kuasa nama-Nya. Semuanya nama Yesus, berada yang kuat. Nama Yesus, kata benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, tiada segalanya. Berikan salah-salah buat Tuhan. Sebab Yesus nama di atas segala nama yang berkuasa. Sekali lagi. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasa-Nya. Kita buat hidup cepat, kalahkan kekurangannya dengan kuasa nama-Nya. Mari silakan dengan iman. Nama Yesus, berada yang kuat. Nama Yesus, kota benteng. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, tiada. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas. Sekali lagi dengan iman. Nama Yesus, inilah waktu yang Tuhan. Katakan kau nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan, amin. Ya. Nama Yesus, kalahkan semua. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Boleh sekali lagi dengan iman percaya berkata, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya.
berikan sorak-sorai pada kemuliaan buat Tuhan. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Satu anugerah ketika kita telah memasuki bulan Maret, di mana pada bulan ini gereja Tuhan di seluruh dunia akan memperingati satu peristiwa besar yang Tuhan Yesus telah nyatakan bagi umat manusia, yang menentukan akan keberadaan manusia, apakah masuk surga ataukah sebaliknya masuk neraka. Peristiwa yang akan kita peringati sebagai satu peristiwa besar yang akan membawa saudara dan saya dipastikan untuk menerima hidup yang kekal. Keselamatan telah Dia sediakan bagi seluruh umat manusia. Sehingga saya katakan kepada saudara, bersyukurlah karena kasih setianya yang luar biasa. Kasih-Nya hebat atas kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menjadi bangga telah kenyataannya menjadi umat yang ditebus oleh Tuhan, menjadi orang percaya. Tetapi saya dorong saudara, tidak cukup kita berada sebagai umat yang ditebus Tuhan, dan tidak cukup kita kemudian menjadi orang percaya dalam segala keberadaan kita. Tapi Tuhan mau maksud akhir daripada karya penebusan itulah menjadikan setiap kita yang ditebus, yang percaya kepada Dia, bahwa Dialah Mesias, Sang Juru Selamat umat manusia. Tuhan merindukan saudara menjadi murid-Nya. Murid yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Bahkan firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2 menggambarkan, menceritakan keberadaan dari setiap murid. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara dan saya menjadi murid Tuhan, ibarat ranting yang dicangkokkan kepada pokok pohon. Yesus Kristus adalah pohon kebenaran. Murid adalah seorang yang sangat dekat, melekat, menyatu dengan Tuhan. Namun ada sesuatu yang menjadi target dari Tuhan untuk setiap murid, harus berbuah. Bahkan berbuah lebat. Sehingga yang tidak berbuah dipotongnya dan dibuang. Yang berbuah dibersihkannya supaya ranting itu berbuah lebih banyak. Maka pesan saya, ikuti ibadah-ibadah, resapi, jiwai, hayati setiap firman. Tempatkan diri saudara bukan sebagai umat yang telah ditebus, bebas dari dosa, menjadi orang percaya, tetapi tempatkan diri saudara sebagai murid Yesus Kristus yang siap dibentuk, diperlengkapi, dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Ia telah lakukan. Sehingga saudara adalah seorang murid yang siap memuridkan yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara beserta dengan keluarga. Selamat beribadah, haleluya, amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan. Sekali lagi mari katakan, telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantianku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerahkan-Mu. Segenap hati selalu rasa kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Mari katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyerah. Mari kita bangkit berdiri, mari katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal kasih-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. sekali lagi, terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu besar darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Akui sekali lagi. Tercurah untuk menebus hidupku.
haleluya, haleluya. Berterima kasih untuk kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kami melalui pengorbanan Tuhan, tergantung di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Sepanjang hidup kami, Engkau Tuhan selalu setia. Sepanjang hidup kami, Engkau Tuhan selalu baik. Itu sebabnya Tuhan, biar dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami terus dapat memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah pagi hari ini. Dan kami yakini Tuhan yang hadir di sini sudah menerima korban pujian yang kami persembahkan dari hati kami menjadi korban yang menyukakan hati-Mu. Saatnya tiba untuk kami belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu. Taruh kehendak-Mu untuk disampaikan. Urapi semua yang mendengar kebenaran ini, supaya baik yang menyampaikan maupun yang mendengar sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami buka hati kami dan biar Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk kami dapat menangkap sesuatu dari pemberitaan firman yang kami dengar. Dalam nama yang ajaib, dalam nama yang menjadi junjungan hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, cukup lama ya kita tidak bertemu sebelum pandemi, sampai selesai pandemi ini ya. Tapi anugerah Tuhan kita masih bisa bertemu pada ibadah pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tema yang diberikan kepada saya adalah karya penebusan yang menyelamatkan. 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-21. Saya membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian firman Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari renungkan dan ulang-ulang membaca. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena saya, karena Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya di dalam Kristus Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Bukankah merupakan sebuah anugerah bagi kita kalau ada pribadi yang mau menanggung hukuman yang seharusnya kita yang harus menanggungnya. Alkitab tidak menyatakan bahwa Kristus telah benar-benar menjadi seorang berdosa, sebab Kristus tetap menjadi anak domba Allah yang tidak bercelah. Benar, Kristus sudah mengambil dosa kita atas dirinya sendiri, dan Bapa menjadikannya sasaran hukuman Allah ketika Kristus menjadi korban karena dosa kita di atas kayu salib. Kristus menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Nah, istilah pendamaian itu dalam bahasa Ibrani kippurim, dari kapar yang artinya menutupi, mengandung makna menutup dosa dengan memberikan pembayaran yang setara, yaitu sebuah tebusan, sehingga telah dibayarkan pengganti kerugian yang memadai karena pelanggaran yang dibuat. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dalam kitab Mazmur 49 ayat 7 atau 8 atau 9 sampai 9 ya. Dimulai dengan kata tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tidak seorang pun, tidak ada manusia yang bisa memberikan tebusan kepada Allah
ganti nyawanya. Mengapa? Dikatakan karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Kita melayani Tuhan untuk membalas kasih Tuhan. Kita menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi saya mau berkata pada Bapak Ibu Saudara sekalian, seumur hidup kita berikan untuk Tuhan untuk melayani, itu belum cukup untuk membayar tebusan ganti nyawa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia itu tidak dapat memberikan kepada Allah tebusan ganti nyawanya dengan hartanya, dengan kekuatannya sendiri. Nah, kejatuhan manusia ke dalam dosa itu membuat manusia mengalami berbagai keretakan hubungan. Hubungan manusia dengan sesama menjadi rusak, di mana Adam menyalahkan Hawa. Alam juga tidak lagi bersahabat seperti semula karena tanah menjadi terkutuk dan mengeluarkan onak dan duri. Yang paling parah adalah hubungan manusia dengan Tuhan pencipta juga mengalami kerusakan yang parah dan berakibat manusia diusir keluar dari Taman Eden. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak hanya berhenti sampai di situ. Sepanjang sejarah kehidupan manusia kita melihat bagaimana manusia itu terus-menerus melawan kehendak Tuhan. Manusia tidak hanya terpisah dari Tuhan, tapi manusia malah memusuhi Tuhan. Menjadi seteru Tuhan. Sebagai seteru, manusia itu terus-menerus menentang dan menjauhi Tuhan. Ironisnya, upaya-upaya manusia mengejar kesalehan hidup supaya diperkenan oleh Tuhan justru merupakan bentuk perlawanan terhadap Tuhan. Usaha manusia untuk mendekat kepada Tuhan melalui kebaikan-kebaikannya justru semakin menjauhkan mereka dari Tuhan. Nah, hal ini terjadi karena mereka merasa tidak perlu mengandalkan Tuhan. Mereka yakin dengan kemampuannya dapat berdamai dan diperkenan oleh Tuhan. Tapi kemauan Tuhan untuk mendapatkan manusia kembali kepadanya jauh melebihi keengganan manusia untuk kembali kepada pencipta mereka. Tuhan lebih merelakan anaknya yang tunggal menjadi korban pendamaian bagi manusia dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu Tuhan berinisiatif untuk mendamaikan manusia dengan dirinya. Jika Allah tidak melakukan apa-apa, maka manusia akan tetap berada dalam keadaan yang sama. Tapi di dalam anugerahnya Tuhan bertindak. Dia mengambil inisiatif. Kasih itu mendorong Tuhan untuk mengambil inisiatif. Karena Tuhan begitu menginginkan kita ini diselamatkan. Hubungan antara manusia dengan Allah itu dipulihkan kembali. Tapi keadilan dan kekudusannya menghalangi Tuhan untuk menerima kita apa adanya. Karena kita adalah orang-orang berdosa. Nah, bagaimana mungkin pencipta yang maha kudus itu mendekap kita dalam keberdosaan kita tanpa melakukan apa-apa? Tidak mungkin. Ya. Tuhan tidak mungkin melakukan sesuatu yang berlawanan dengan semua sifatnya. Kekudusannya tidak mungkin bersentuhan dengan keberdosaan. Oleh karena itu, supaya manusia itu bisa berdamai dengan Allah, manusia itu harus kudus. Tapi apakah mungkin manusia yang telah rusak oleh dosa itu mampu menguduskan dirinya? Jelas tidak mungkin. Tapi dalam hikmat Allah yang sempurna, sebuah solusi sudah disediakan, yaitu melalui Kristus Yesus. Melalui pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Kita didamaikan dengan Allah dengan perantaraan Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca dari 2 Korintus 5 ayat 18. Dikatakan dan semuanya ini dari Allah. Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan, kita didamaikan dengan Allah di dalam Kristus. Ya, terjemahan Alkitab yang lain dikatakan oleh Kristus. Jadi Kristus itu menjadi agen yang mengeksekusi pendamaian. Ayat 19 berkata sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Di dalam Dia, di dalam Kristus kita menerima pendamaian dari Allah. Nah, proses bagaimana orang berdosa didamaikan dengan Allah itu dijelaskan di ayat 19 dan di ayat 21. Tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran kita, pelanggaran-pelanggaran mereka. Bapak Ibu Saudara perhatikan, pelanggaran kita diperhitungkan menjadi pelanggaran Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Ya, luar biasa kalau kita bisa menangkap dengan roh kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, pelanggaran kita diperhitungkan, digantikan menjadi pelanggaran Kristus dan kebenaran Kristus diperhitungkan menjadi kebenaran kita. Sebuah misteri besar diungkapkan oleh Rasul Paulus dengan berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Hanya melalui cara inilah kasih Allah dinyatakan tanpa melanggar keadilan dan kekudusannya. Orang yang berdosa harus dihukum. Mereka juga perlu dijadikan benar dan kudus supaya layak untuk kembali bersekutu dengan Allah. Dan semua ini ditanggung dan dilakukan oleh Kristus. Kebenaran Kristus membuktikan bahwa Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak takluk kepada dosa. Kematian Kristus menunjukkan bahwa Tuhan sudah merekuh upah dosa, yaitu kematian dan keterpisahan dengan Bapa. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Dia sudah mengalahkan dosa. Dengan demikian kita harus memahami, Bapak Ibu Saudara sekalian, karya penebusan Kristus membuat kita layak untuk mendapatkan kasih Allah. Karena kasih-Nya Kristus menebus kita. Tuhan mengasihi manusia berdosa dan ingin mereka kembali kepada pelukannya. Tapi untuk dapat menikmati kasih itu harus ada meterai darah Kristus yang kita terima ketika kita percaya dan mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan sebuah ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian pernah mendengar, ya. Di suatu hari dalam sebuah perkampungan, kampung itu dihebohkan dengan berbagai tindakan kriminalitas. Tapi pelaku kejahatan tidak kunjung tertangkap. Berbagai cara dilakukan untuk menangkap penjahat itu. Tapi rupanya penjahat ini terus lolos, ya, selalu lolos. Setiap kali membuat jebakan, penduduk desa selalu berunding terlebih dahulu, tapi anehnya penjahat itu selalu berhasil untuk lolos. Sampai pada suatu hari ada salah seorang penduduk yang tidak mengikuti pertemuan membahas jebakan karena sedang pergi ke kota. Ya, penduduk semakin geram karena semakin banyak kejahatan yang dilakukan. Hingga pada suatu ketika terjadilah peristiwa kejahatan dan kali itu pelakunya terjebak dan tertangkap. Tidak ada yang menduga pelakunya adalah pemuda yang sedang mengantarkan ibunya ke kota. Warga kampung menjadi sangat geram, ya, karena merasa dipermainkan oleh pemuda itu yang sebelumnya dia selalu mengikuti, ya, pertemuan pembahasan untuk menjebak pelaku kejahatan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sangat geram karena merasa dipermainkan oleh pemuda itu. Dan karena kejahatannya sudah sangat banyak, dianggap mempermainkan orang sekampung itu. Nah, akhirnya pemuda itu dijatuhi hukuman mati. Sang ibu memohon pengampunan dan sang ibu berkata, aku rela menggantikan hukuman anakku. Tapi penduduk kampung tidak mau mengabulkan permintaan ibu itu. Dan pemuda itu harus tetap dieksekusi mati. Disepakati bahwa eksekusi mati dilakukan pada saat lonceng gereja dibunyikan tengah hari. Ketika tiba hari eksekusi, penduduk kampung berkumpul di semua lapangan
menanti-nantikan saat lonceng gereja itu dibunyikan. Tapi di antara orang banyak itu tidak terlihat ibu dari pemuda ini. Mereka mengira bahwa ibu itu memang sengaja tidak mau hadir karena tidak tega. Tidak sampai hati melihat anaknya mati digantung di depan matanya. Dan orang-orang ini memaklumi akan hal itu. Lalu tibalah detik-detik lonceng dibunyikan. Dan seorang pemuda diutus untuk pergi ke gereja. Membunyikan lonceng itu. Tapi setelah beberapa saat tidak terdengar bunyi lonceng. Orang-orang kampung itu menjadi heran. Pemuda yang dijatuhi hukuman mati pun juga menjadi heran. Kenapa lonceng itu tidak bisa berbunyi, tidak berbunyi ya. Kemudian pergilah tua-tua kampung untuk melihat apa yang terjadi. Ketika mereka melihat lonceng gereja itu berada, ya, pas dekat dengan lonceng itu mereka lihat ada darah yang menetes. Pemuda yang bertugas membunyikan lonceng segera lari dan naik ke menara untuk melihat apa yang terjadi. Sebuah pemandangan yang tidak terduga sebelumnya di depan matanya. Karena ibu pemuda itu ternyata mengikatkan dirinya di bandul lonceng. Ya, sehingga ketika lonceng itu digoyang ke kanan dan ke kiri. Maka sebenarnya tubuh dan kepala ibu itu menghantam lonceng. Sampai terluka parah dan akhirnya ibu itu mati. Melihat kejadian itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pemuda yang dijatuhi hukuman mati ini menangis berteriak begitu keras memohon ampun kepada ibu. Selama ini pemuda itu tidak menghiraukan nasihat ibu. Selama ini pemuda itu tidak pernah menghiraukan teguran dari sang ibu. Sampai ketika dia melihat ibunya mengorbankan dirinya untuk menggantikan hukumannya, pemuda itu merasa bahwa ibunya sangat mengasihinya dan selalu ingin agar anaknya menjadi manusia yang berguna. Ketika melihat peristiwa itu, tua-tua kampung menanyakan kepada pemuda itu, bagaimana perasaanmu melihat kerelaan ibumu mengorbankan nyawanya demi dirimu yang melakukan kejahatan? Pemuda itu berkata, sebetulnya bukan ibunya yang harus menggantikan dirinya. Tapi dia yang harus tetap dihukum mati. Dan melihat pengorbanan sang ibu, akhirnya penduduk kampung tidak jadi menghukum mati pemuda itu. Tapi pemuda itu tetap dituntut tanggung jawabnya untuk mengembalikan semua kerugian yang sudah ditimbulkan akibat kejahatannya. Dan disepakati kemudian bahwa pemuda itu bekerja pada orang-orang yang telah dirugikannya secara bergantian sampai terhitung lunas. Setelah lunas, pemuda itu kemudian terus bekerja membantu penduduk kampung yang telah bermurah hati mau menerimanya karena korban dari sang ibu. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak saat itu pemuda itu menjadi orang yang sangat baik. Dia tidak segan-segan untuk memberikan bantuan kepada penduduk kampung tanpa diminta. Sehingga kehidupannya menjadi berkat bagi orang-orang di kampung itu. Kalau awalnya dia merugikan, sekarang dia menjadi berkat. Kasih dan pengorbanan ibunya telah membuka mata hatinya. Betapa ibunya itu sangat mengasihi dan merindukan dirinya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali ke ayat awal kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena, perhatikan ini ya, karena saya, karena Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian dilanjutkan dengan kata, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak bisa jadi benar tanpa Kristus, tidak mungkin. Ya, jadi supaya kita dibenarkan oleh Allah, ya, dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Kristus menjadi korban untuk dosa-dosa kita. Kalau nyawa saja tidak disayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, apalagi kebutuhan kita. Jadi Kristus bukan hanya menanggung dosa kita, membenarkan kita, tapi Kristus juga menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Roma 8 ayat 32 berkata, kitab Roma pasal 8 ayatnya yang ke-32 berkata, ia
yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu saudara, baca ayat ini lalu renungkan. Kalau Allah itu tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi saya, bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Kalau nyawa saja diserahkan, bagaimana mungkin Allah itu tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau Bapak Ibu saudara pelajari Alkitab, ada 4 tingkat berkat yang perlu kita ketahui. Yang pertama, tingkat berkat yang paling rendah. Tapi itu kebutuhan pokok kita setiap hari. Tidak dapat disangkali selama kita hidup kita butuh yang namanya makan, minum, pakai. Saya ulang, ini tingkat berkat yang paling rendah. Tapi menjadi kebutuhan kita setiap hari selama masih ada nafasnya. Nah, beras beranjak naik terus ya. Kemudian bahan-bahan yang kita butuhkan sehari-hari naik terus ya. Apakah Tuhan tidak sanggup memelihara kita? Tetap sanggup. Banyak cara Tuhan bisa lakukan untuk memberkati kita. Ya, kita tidak bisa membatasi cara Allah memberkati kita dengan akal kita yang terbatas. Tapi percayalah, firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Alkitab berkata berkat itu ada di atas kepala orang benar. Ya. Mengapa Salomo berkata berkat ada di atas kepala orang benar? Bukan di tangan orang yang rajin bekerja. Bukan di kaki orang yang giat berjalan untuk mencari nafkah. Tapi berkat ada di atas kepala orang benar. Kepala ini bicara kehidupan. Kalau masih ada kepalanya, masih butuh makan, minum. Kalau sudah tidak ada kepalanya, sudah tidak perlu makan dan minum. Ya. Kalau orang dibunuh, ya, lehernya dipotong putus, bagaimana mau dikasih makan dan minum? Sudah tidak perlu. Jadi kepala ini bicara kehidupan. Sebab itu yakinlah, selama Tuhan memberi kita kepercayaan hidup dalam dunia ini, kalau kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan, Tuhan sanggup memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Ya, saya lupa sudah pernah cerita sama Bapak Ibu saudara sekalian apa tidak? Ya, sebuah kisah nyata, memang sudah sangat lama sebelum pandemi. Ya, ketika saya berada di Bukit Doa, suami istri hadir dari luar pulau. Dia baru merintis di luar pulau. Kemudian suami maju bersaksi, dia berkata, Bapak Ibu saya mau bersaksi. Kami ini kemanten baru, ya, kemanten baru mungkin sekitar 6 bulan gitu ya. Lalu dia berkata, hari itu kami memulai dengan doa pagi. Lalu saya berkata pada Tuhan, Tuhan, saya ini kemanten baru. Sudah 3 hari tidak punya makanan. Kalau hari ini belum ada makanan, itu merupakan hari yang keempat kami terpaksa puasa. Mungkin untuk saya masih kuat. Tapi kasihan istri saya Tuhan. Istri saya itu hamil 3 bulan. Ya, dia berdoa. Sementara mereka doa pagi, tidak ada jemaat yang datang. Tidak ada, cuma mereka berdua. Ya. Lalu mereka mendengar suara prak itu di halaman. Ya. Pendeta ini langsung buka mata terus bangun. Ya, wajar saudara. Ya. Siapapun di antara kita yang ada di sini, kalau kita lagi kusuk berdoa lalu mendengar suara asing, pasti kita langsung buka mata. Pendeta ini langsung buka mata. Ketika dia lihat ke halaman, dia lihat ada ayam menggelepar-gelepar di halaman itu. Ya. Jadi ayam ini sudah menggelepar-gelepar. Pendeta ini langsung bangun. Lalu dia langsung ngomong, terima kasih Tuhan. Hari ini saya makan ayam. Dia tidak tahu ayamnya siapa, tidak tahu. Pokoknya ada ayam, hari ini saya makan ayam. Nah karena ayam itu sudah menggelepar-menggelepar, tidak sukar untuk ditangkap. Kalau ayam itu tidak menggelepar, ayam itu sehat, tentu kejar-kejaran sama pendeta di halaman. Ya. Tapi karena sudah menggelepar-gelepar, gampang ditangkap. Dia peluk lalu dia ngomong, terima kasih Tuhan. Hari ini aku makan ayam. Ya, sudah dapat jawaban? Kira-kira lanjut sembahyang enggak? Berhenti saudara.
Sama, saudara dan saya kan juga begitu ya. Kalau masih dalam pergumulan, doa terus. Sudah dapat jawaban, terima kasih Tuhan Yesus. Selesai doanya. Pendeta ini berdiri, saudara. Lalu dia ngomong sama istri, nih hari ini kita makan ayam. Ya, ketika ayam itu disembelih, ternyata ayam itu bukan sakit ayam. Ya, ayam bukan sakit ayam sampai dia menggelepar. Tapi ayam itu kesedak kalung. Cara Tuhan itu aneh. Cara Tuhan itu ajaib. Cara Tuhan memberkati itu di luar kemampuan kita berpikir. Memang tidak akan mungkin terjadi. Cara lihat ada mujizat-mujizat yang hanya terjadi satu kali saja. Ya, kita tidak bisa membatasi cara Tuhan menolong kita. Setelah itu Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah disembelih, ya, loh ada kalungnya. Ya, puji Tuhan. Jadi hari itu dia makan ayam, besok dia ke kota. Lalu jual itu kalung, lalu makan dari hasil penjualan kalung itu. Tapi punyanya siapa ayamnya tidak diurus. Yang penting Tuhan lempar ke halaman situ, dia tangkap dan tidak ada orang yang cari. Tidak ada orang yang cari. Ya, ini cara Tuhan yang ajaib. Saya mau meyakinkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan boleh semakin bertambah, tapi Tuhan tetap dahsyat. Caranya untuk menolong kita. Tidak ada yang mustahil. Ya, saudara, kalau saudara membaca Matius 17:24-27, ya, cara Tuhan itu ajaib. Tapi ada bagian yang Tuhan lakukan, ada bagian yang kita lakukan. Yang bagian kita ya kita yang melakukan, yang bagian Tuhan ya Tuhan yang melakukan. Menaruh dirham dalam mulut ikan itu bagian Tuhan, kita tidak bisa. Tapi mancing, nangkap ikan, buka mulut ikan, itu bagian yang Petrus harus lakukan. Ya, kalau tidak percaya, saudara saya berkata cara Tuhan itu ajaib. Tidak selalu mujizat itu terulang berkali-kali, tidak selalu. Kalau tidak percaya ya, besok pagi ya, mungkin bisa kesiangan ya. Beli saja kalung yang murah-murah gitu ya. Taruh di telapak tangan ya. Lalu cari ayam ya, cari ayam yang ada. Lalu ngomong cucuen gitu ya. Kalau ayam ngerti bahasa Indonesia, dipatuk ini, patun gitu ya. Yang lebih gampang bahasa Perancis cucuen gitu ya. Mau enggak nyocok kira-kira? Enggak mau, karena enggak disuruh Tuhan. Kalau disuruh ya dicocok sama dia ya. Jadi itu cara Tuhan bekerja. Tingkat berkat yang paling rendah, tapi itu menjadi kebutuhan pokok kita setiap hari. Lagi sekali saya berkata, jangan takut dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia. Selama kita menjadi orang benar, Tuhan pasti memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Tingkat berkat yang kedua, berkat damai sejahtera. Uang yang banyak tidak menjamin saudara dan saya hidup dalam damai sejahtera. Keluarga yang banyak tidak menjamin kita hidup dalam damai sejahtera. Tapi kalau ada Kristus di hati, itu damai sejahtera yang sejati. Ketika dosa masuk, sejahtera itu keluar. Ketika kita tidak taat, sejahtera itu keluar. Tapi selama kita berada dalam jalur kehendak Tuhan, hidup dalam kebenaran firman, damai sejahtera akan selalu ada di hati kita. Yang ketiga, berkat penyucian sampai tidak didapati lagi cacat atau celah dalam hidup kita. Ingat ya, dibenarkan di dalam Dia. Sudah jadi orang benar, jangan jadi orang berdosa lagi. Sudah jadi orang benar, jangan melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Ya, sadari kesalahan kita sudah dijadikan benar dalam Kristus karena pengorbanannya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kekudusan dimulai dari roh, jiwa dan tubuh kita. Ini harus terus dijaga. Satu kali dibenarkan, menjadi orang benar sampai kita ketemu Tuhan. Satu kali kita dikuduskan, menjadi orang kudus sampai kita ketemu dengan Tuhan. Ya, yang keempat, puncak atau tingkat berkat itu ada dalam Efesus 1 ayat yang ketiga, dikatakan berkat rohani di dalam sorga.
Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi orang yang percaya kepada Tuhan itu berkatnya double, berkatnya ganda. Kebutuhan hidup setiap hari Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Selesai perjalanan di dunia, ada berkat rohani di dalam sorga. Keselamatan, hidup yang kekal. Ya, jadi saya ulang ya, tingkat berkat yang pertama berkat makan, minum, pakai. Yang kedua damai sejahtera. Yang ketiga penyucian hidup ini sampai tidak didapati lagi cacat atau celah dalam hidup kita. Yang keempat puncak berkat rohani di dalam sorga. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab mengingatkan kita akan keagungan kasih Allah. Melalui kematiannya di kayu salib, Tuhan Yesus sudah menanggung hukuman dosa kita. Lebih dari itu, Dia telah memberikan yang terbaik, yang termahal, yang tidak bisa kita bayar, yaitu anaknya sendiri. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa dengan menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, bersama-sama dengan Dia, Allah itu menyerahkan segalanya. Sekali lagi dengan bahasa retorik, Paulus berkata, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Bahkan kalau kita bersalah, karena kita manusia tidak sempurna ya. Oleh karya penebusan Kristus yang sudah Dia selesaikan secara tuntas di Kalvari, kita sudah dibenarkan. Yesus Kristus siap menjadi pembela untuk kita. Tapi mari kembali pada kalimat akhir dari ayat pertama tadi, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Tuhan itu sudah melepaskan kita dari dunia jahat. Ya. Baca ayatnya Galatia 1 ayat yang keempat. Galatia pasal 1 ayatnya yang keempat. Kitab Galatia pasal 1 ayatnya yang keempat. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Sekali lagi Paulus menegaskan dengan berkata yang telah menyerahkan dirinya, diri Tuhan, karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Jadi Tuhan itu mengorbankan nyawanya tidak untuk sia-sia. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Nah, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib supaya kita terlepas dari dunia jahat. Apa itu dunia jahat yang sekarang ini? Dunia jahat yang sekarang telah dikuasai oleh iblis, contohnya ya. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Iblis menggunakan ilmu kesehatan untuk membantu pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir atau aborsi. Ya. Iblis menggunakan ilmu kesehatan untuk membantu pembunuhan bayi-bayi yang belum lahir lewat aborsi. Kemudian iblis menggunakan ilmu pertanian untuk membuat ganja, obat bius, alkohol yang merusak hidup manusia. Iblis memakai manusia untuk melakukan kejahatan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca di televisi keripik pisang narkoba. Ya. Kalau saudara beli keripik pisang, masa saudara tanya, ini ada narkoba apa enggak? Ya pasti enggak tahu lah kita. Enggak ngerti kita. Tapi lihat, itu kejahatan iblis memakai manusia. Dan ketika ini berhasil diungkap, maka lebih dari 70.000 nyawa dapat diselamatkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan. Kemudian, iblis menggunakan ilmu pendidikan untuk mempromosikan filsafat humanistik yang menjauhkan manusia dari pemahaman yang alkitabiah, dan iblis menggunakan media untuk membinasakan standar rohani. Orang percaya, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian harus sadar ya. Di belakang semua usaha manusia ini ada roh atau kuasa yang bergerak untuk melawan Allah. Dan sebagai orang percaya, kita harus berjuang untuk melawan semuanya ini dengan pertolongan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Akhirnya,
Dunia juga mencakup semua sistem agama buatan manusia yang bersifat duniawi dan suam-suam saja. Sebab itu jaga kerohanian kita jangan sampai menjadi suam. Proses menjadi suam tidak tiba-tiba Bapak Ibu Saudara sekalian. Dimulai dengan bolong-bolong berdoa. Dimulai dengan tidak disiplin membaca Alkitab. Dimulai dengan jarang-jarang beribadah. Lalu pelayanan menjadi ogah-ogahan. Ya. Suam-suam itu tidak terjadi tiba-tiba Bapak Ibu Saudara. Butuh waktu. Sebab itu waspada. Ya. Dan kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berkata jangan sampai kerohanian kita menjadi suam. Sebab hari ini berlalu. Makin dekat kita ketemu Tuhan. Bulan ini selesai, makin dekat kita ketemu Tuhan. Tahun ini selesai, makin dekat kita ketemu Tuhan. Nah, istilah dunia dalam bahasa Yunani kosmos. Itu seringkali menunjuk pada sistem luas dari zaman ini yang dipromosikan oleh iblis. Sistem ini bukan hanya terdiri atas kesenangan dunia yang sudah jelas jahat dan berdosa. Tapi menunjuk juga roh pemberontakan kepada Allah. Dan penyataannya dalam semua usaha manusia yang tidak hidup di bawah kepemimpinan Kristus. Saudara, tadi pagi saya mendengar kesaksian seorang yang sudah punya jabatan pendeta. Tapi dia ngomong, saya belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, waduh, celaka ini ya. Mateng kalau begitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa beribadah, kita bisa melayani. Tapi belum tentu kita memberi diri kita di bawah kepemimpinan Kristus. Kalau kita memberi diri kita di bawah kepemimpinan Kristus, pasti ada relasi, ya, ada hubungan yang terpelihara, bukan sesekali. Berkali-kali saya berkata di tempat ini sebelum pandemi, tangannya bisa sibuk kerja, kakinya bisa berjalan, tapi hatinya jangan putus persekutuan dengan Tuhan. Dalam situasi apapun kita tetap bisa bangun relasi dengan Tuhan. Dan itu satu-satunya cara untuk kita mempertahankan. Supaya kita tidak sampai menyimpang dari kebenaran. Melenceng dari kebenaran. Dan mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian. Di zaman atau dunia yang makin jahat ini. Iblis menggunakan banyak hal. Ada gagasan, ada moralitas, ada filsafat, ada kebudayaan, ada pendidikan, ada sains, ada kesenian, ada obat-obatan, ada musik, ada sistem ekonomi, ada sarana hiburan, ada media massa, ada olahraga, ada pertanian yang menentang Allah dan firman-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, belajar firman Tuhan itu menjadi tugas seumur hidup. Kitab Hosea berkata, umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Kalau kita tidak mau bayar harga, menyangkal diri, mendisiplin diri membaca firman Allah, kita nggak ngerti apa-apa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dunia ini makin jahat. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, iblis akan menyeret kita makin jauh, makin jauh, makin jauh dari Tuhan. Sudah tidak ada lain. Ya, kalau rohnya menyala, dagingnya mati. Tapi kalau dagingnya yang menyala, rohnya mati. Kalau dagingnya yang menyala, hidup ini, daging ini disenangkan terus ya. Sejujurnya kalau kita ditanya, mau ibadah apa mau ke mall? Ya tentu pilih ke mall lah ya. Walaupun jawabnya ibadah, oh sungguhan tak ya. Pas ada ibadah KKR, lalu ada undangan ke manten, pergi kemana? Separuh-separuh? Tidak mungkin ya. Daging ini kepingin disenangkan terus. Sebab itu Tuhan tidak berkata kalau kita mau ikut Tuhan dengan hal yang lain. Tuhan kan tidak bilang, ayo ikut aku, tak berkati semuanya. Tidak. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri. Memikul salib, baru layak menjadi pengikut Kristus. Nyangkal diri saja tidak mudah. Ya. Doa pagi itu penyangkalan diri. Ibadah seperti ini penyangkalan diri. Korban itu juga penyangkalan diri. Tapi kalau kita sadar kita ada karena anugerah Tuhan. Tidak sukar untuk memberikan semuanya itu kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ingat. Korban Kristus sudah melepaskan kita dari dunia yang jahat.
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita dilepaskan dari kejahatan dunia. Dunia yang menolak kebenaran, dunia yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Kita lihat nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus yang kehilangan kasih yang semula. Lihat Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita ini buatan Allah, ya. Bukan buatan manusia, ya. Buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bukan pekerjaan yang buruk, bukan pekerjaan yang jahat. Pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seseorang yang belum memiliki pendamaian dengan Allah tidak mungkin bisa menjadi pelayan pendamaian yang efektif. Bagaimana mungkin seseorang membagikan sesuatu yang dia tidak miliki? Ya, kalau saya mengundang orang makan, saya harus punya makanan di rumah. Kalau tidak, mana mungkin? Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, selain pengalaman, kita juga perlu mengerti landasan pelayanan. Kita melayani bukan karena jasa, bukan karena talenta. Semua karena anugerah Allah. Allah selalu menjadi subjek. Dia yang telah mempercayakan, bahasa aslinya memberikan pelayanan pendamaian ini kepada kita. Dia telah mempercayakan, bahasa aslinya menaruh berita pendamaian di dalam kita. Jadi tanpa kepercayaan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus menyikapi tugas pelayanan ini dengan penuh antusias dan tanggung jawab. Dan pastinya tugas pelayanan ini tidak hanya terbatas pada murid-murid atau para rasul zaman Tuhan Yesus. Tugas ini berlaku untuk semua orang yang sudah didamaikan dengan Allah melalui Kristus. Itu sebabnya frasa mempercayakan pelayanan atau berita pendamaian di ayat 18 dan 19 dari 2 Korintus 5 tadi selalu didahului dengan yang telah mendamaikan dunia atau kita dengan dirinya. Semua yang sudah didamaikan pasti dipercayakan berita dan pelayanan pendamaian. Para komunikator pendamaian juga harus memahami berita yang disampaikan. Sebagai utusan-utusan Kristus kita harus menyampaikan berita yang berpusat pada Kristus. Tidak berpusat pada diri kita sendiri. Berita pendamaian disampaikan dalam nama Kristus. Isi berita itu memegahkan Kristus. Kita tidak mendorong manusia untuk mendamaikan diri mereka sendiri dengan Allah saja. Nah, berita seperti ini memegahkan usaha manusia. Tapi sebaliknya kita harus berkata, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ya, sudah beri diri kita berdamai dengan Allah. Bentuk pasif didamaikan secara jelas mengajarkan bahwa manusia hanya dalam posisi penerima saja. Pasif. Ya, posisi penerima pasif kita ini. Allah yang mengupayakan, Allah yang menyediakan. Sebagai manusia berdosa, kita hanya penerima saja. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu Saudara sekalian, karya penebusan Kristus adalah menggenapi inisiatif Allah yang sangat rindu mendamaikan manusia dengan dirinya. Itu sebabnya ketika kita percaya kepada Kristus secara pribadi dan mengakui Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya, kita berhak mendapatkan meterai pendamaian dengan Allah dan menerima keselamatan. Tapi sekali lagi tanggung jawab itu, ya, kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab itu. Ya, tapi kita selain diperdamaikan dengan Allah juga menjadi perpanjangan berita pendamaian untuk mereka yang masih terhilang di luar sana. Ini bukan sebuah pilihan, tapi ini merupakan kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara masih ingat pesan gembala tadi dari Bapak Pendeta Sudi Dharma? Ya, menjadi murid Kristus. Tidak cukup hanya datang beribadah. Tidak cukup hanya dengan memberi diri kita menjadi pengikut saja. Tapi next level lagi, menjadi murid. Murid itu bersedia dituntun.
Setelah berhasil, baru bisa menuntun orang lain. Jadi kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Mari jangan cuma menikmati berita pendamaian atau korban Kristus di atas kayu salib hanya untuk diri kita sendiri. Tapi mari jadi saluran berkat keselamatan. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dipulihkan untuk memulihkan. Disembuhkan untuk menyembuhkan. Ya, jadi kita lihat, kita saluran berkat. Menerima sesuatu dari Tuhan. Kemudian kita menyalurkan untuk mereka yang masih terhilang. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat apa yang terjadi hari-hari ini, kan itu semakin membuat kita mengerti bahwa waktu kita semakin singkat. Ya, kedatangan Tuhan makin dekat lagi. Bapak Ibu saudara perhatikan, bukan hanya hidup yang ada batas waktunya. Musa berkata, masa hidup kami 70 tahun, kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya penderitaan dan kesukaran belaka. Hidup ini ada batasnya, jangan disia-siakan. Ya. Bukan cuma hidup yang ada batasnya, melayani Tuhan juga ada batasnya. Itu sebabnya saya berkata untuk Bapak Ibu saudara sekalian yang mendapat anugerah kita bisa melayani Tuhan, jangan jual mahal sama Tuhan. Jual murah saja. Karena kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai banyak di luar sana. Ya, camkan apa yang saya katakan, apa yang dapat diselesaikan oleh Yosua. Tuhan tidak suruh Musa untuk menyelesaikan. Terjemahkan sendiri. Dan apa yang dapat dilakukan oleh Timotius, Rasul Paulus dengan sukacita menyerahkannya. Di belakang meja ini, ya, mimbar yang dikatakan mimbar ini, selalu ada regenerasi. Pepatah berkata gelombang yang di belakang itu mendorong gelombang yang di depan. Terus, ya. Mohon maaf, kan tidak tunggu tua kita baru pulang sorga. Kalau tidak pulang sorga ya pulang sorokan. Sorokan pasti, ya, sorga belum tentu, ya. Tapi kalau kita masih punya kesempatan, mari kita melakukan dengan sungguh. Sesal kemudian tidak pernah ada gunanya. Saya tutup dengan kesaksian, Tuhan gerakkan saya. Seorang ibu pemain piano, ya, tiap minggu melayani di gereja. Setelah selesai ibadah ada latihan kur. Ya, ibu ini memang tetap masih melayani, masih main-main gitu ya. Satu hari ketika ibu ini jatuh sakit di rumah sakit, dia dikunjungi oleh orang-orang, teman-teman seiman, lalu dia berkata, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Yang dengar itu heran, kenapa berdosa? Tiap minggu ibadah, tiap minggu melayani. Tapi ketika selesai ibadah latihan kur, ibu ini masih mengiringi dengan piano, tapi hatinya jengkel. Dia ngomong gini, bolak-balik diulang, sampai kapan marine gitu ya. Itu dalam hati loh Bapak Ibu saudara sekalian, hati-hati ya. Kita gerundel sama orang dikeluarkan. Tapi kalau gerundel di dalam hati, Tuhan bukan tidak tahu, Tuhan tahu. Itu sebabnya saya berkata kalau kita masih diberi kesempatan, mari kita melayani Tuhan lebih sungguh lagi. Perbaiki waktu-waktu yang lalu yang kurang baik. Karena kalau sudah putus nyawa, tidak ada kesempatan untuk memperbaiki. Ya. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Hidup ini kesempatan. Kesempatan untuk apa? Menikmati? Bukan cuma menikmati. Untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Ya. Ya. Kita ulang pujian yang akhir tadi. Terlalu besar kasih-Mu. Nyanyi dengan pengertian supaya pujian ini tidak sekedar menjadi lagu begitu saja. Tapi renungkan pengorbanan Kristus. Kalau nyawa dia berikan, apalagi yang menjadi kebutuhan. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Ucap dengan pengertian. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu
saja dengan suara yang lembut. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam sikap doa dan dalam hadirat Tuhan, bisakah kita merasakan, merenungkan kalimat Dia yang tidak mengenal dosa dijadikan berdosa karena kita, karena saya, karena Bapak Ibu saudara sekalian. Lalu apa balas kita untuk semua pengorbanan yang Tuhan sudah lakukan? Silakan Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Saya tidak meminta Bapak Ibu saudara menaruh tangan di dada atau mengangkat tangan. Tapi kalau engkau sungguh merasakan dan mengakui terlalu besar kasih Tuhan, mari angkat tanganmu. Hiduplah sesuai dengan kehendaknya. Jangan hanya menjadi penerima dari kasih Tuhan, tapi mari kita berjalan mencari jiwa-jiwa yang terhilang dengan kasih, supaya seperti kita diselamatkan, mereka juga diselamatkan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita berdoa syafaat. Terlalu besar kasih-Mu di dalam kami Tuhan. Terlalu besar Tuhan, Kau begitu anugerah-Mu, kuasa-Mu. Terlalu besar untuk kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau telah berfirman kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Dan hidup kami menjadi hidup dengan pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Hidup yang penuh dengan kebenaran akan firman-Mu. Hidup di dalam kekudusan Tuhan. Kudus di dalam roh kami. Kudus di dalam jiwa dan tubuh kami Bapa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Engkau juga memberkati Tuhan hamba-Mu, Ibu Pendeta Syoklin yang telah menyampaikan akan firman-Mu. Bapa memberkati pelayanan beliau dengan kuasa urapan baru daripada-Mu Tuhan. Minyak urapan baru selalu Kau tambah-tambahkan di dalam kehidupan pelayanannya. Kau memberikan kesehatan yang prima di dalam kehidupan pelayanan Tuhan. Juga Engkau memberkati penggembalaan beliau Tuhan, untuk membalakan domba-domba yang telah Kau percayakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, boleh kami menaikkan doa bagi bangsa dan negara kami. Bapa, kami bersyukur untuk lawatan-Mu untuk bangsa kami. Bersyukur untuk berkat kasih-Mu untuk bangsa kami. Engkau Allah yang punya otoritas untuk bangsa kami Tuhan. Memberkati pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden sampai pemimpin di daerahnya Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan untuk pemimpin bangsa kami. Juga kami bersyukur Tuhan, jika telah terpilih dan telah Kau tetapkan pemimpin bangsa kami yang baru yang akan meneruskan pemimpin yang lama Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan pemimpin yang baru ini Tuhan akan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju, keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya Tuhan. Indonesia yang mengenal Engkau Tuhan sebagai juru selamat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga saat ini Tuhan, Engkau yang punya otoritas dan kuasa untuk seluruh alam yang ada di Indonesia Tuhan. Jika saat ini Tuhan Kau izinkan bencana-bencana terjadi untuk di Indonesia Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu Engkau juga Allah gunung batu kami. Engkau adalah juga kota benteng kami Tuhan. Engkau memberikan perlindungan bagi anak-anak-Mu dan menghadapi setiap bencana yang ada. Juga Engkau memberkati seluruh dinas-dinas yang terkait di dalam penanggulangan seluruh bencana-bencana yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga saat ini Tuhan Engkau memberkati kota Surabaya di mana kami tinggal dan seluruh kota-kota yang lain Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kota kami, keamanan kesejahteraan bagi kota kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan Kau memberkati seluruh
gereja-gereja yang ada di Indonesia dengan berbagai interdominasi Tuhan. Satukan gerejamu Tuhan dengan tangan kasih-Mu Tuhan, saling bergandengan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa kami, menjadi berkat untuk bangsa kami mengenal Engkau Tuhan. Bapa juga Tuhan, Kau memberkati gereja kami diaspora, baik yang ada di Surabaya dan seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat untuk seluruh kebutuhan keselamatan bagi yang seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja baik diaspora maupun seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia untuk persiapan ibadah Jumat Agung dan Paskah nanti Tuhan. Kiranya Tuhan urapan kuasa-Mu melawat anak-anak-Mu, mereka yang telah undur daripada-Mu Tuhan. Kau akan, Roh-Mu akan menarik mereka kembali untuk datang beribadah kembali Tuhan, untuk menikmati kuasa penebusan-Mu, menikmati pengorbanan-Mu Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami. Dan juga Tuhan, mereka yang belum mengenal untuk karya keselamatan-Mu Tuhan, Engkau dengan kuasa mujizat-Mu akan menarik mereka Tuhan mengenal, menerima akan karya keselamatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati seluruh tim panitia yang ada di dalam persiapan Jumat Agung dan panitia Paskah Tuhan. Terima kasih Bapa, dan saat ini juga Tuhan Engkau memberkati Gembala kami Bapak Sudi Dharma beserta dengan istri, dan juga wakil gembala kami Bapak Angga, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani gereja-Mu Tuhan, baik sebagai penatua, pejabat gereja maupun diakones dan diakones Tuhan, juga seluruh guru-guru sekolah minggu, juga tim worship and prayer Tuhan. Kau memberkati dengan kuasa kasih-Mu Tuhan, juga memberkati tim multimedia, guru-guru sekolah minggu, dan semua anak-anak-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan-Mu Tuhan. Sekecil apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau memberkati Tuhan. Jadikan kami pelayan-pelayan-Mu, jadikan kami hamba-hamba-Mu, hamba yang dengan rendah hati melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga Tuhan, saat ini Tuhan, Engkau juga menilik anak-anak-Mu yang datang, jemaat-Mu yang datang saat ini Tuhan, baik yang mereka juga mendengarkan secara online. Tuhan, lawatan kuasa kasih-Mu Tuhan melawat anak-anak-Mu, mereka yang saat ini Tuhan dalam kondisi sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa penyembuhan-Mu menjamah tubuh mereka yang sakit Tuhan, sembuh pulih Tuhan. Terima kasih Bapa, juga mereka yang mungkin dalam kondisi kelesuhan rohani, api Roh Kudus memberikan semangat yang baru bagi mereka Tuhan. Juga saat ini mereka yang dalam kondisi menghadapi problem di dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, maupun mereka dalam kondisi masalah ekonomi Tuhan, Engkau Allah yang mujizat Tuhan, kuasa-Mu mujizat-Mu memberikan kasih kepada mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, bila kami akan memberikan sebagian berkat yang telah Kau berikan Tuhan, karena Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan, sehingga persembahan ini Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini biarlah kami berdoa sesuai yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom Jemaat Tuhan, mari kita menyimak kegiatan ibadah DSCM Surabaya yang telah disiapkan oleh tim multimedia. Ibadah raya setiap minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Ibadah tunas remaja minggu pukul 9 di Gedung Pondok Daud. Ibadah anak sekolah minggu di hari Minggu pukul 9 di Pondok Daud. Kemudian mesbah keluarga ada di beberapa tempat. Bapak Ibu dapat mengikuti salah satu di antaranya dan pilihlah yang dekat dengan rumah tinggal Bapak Ibu.
MK Waru setiap Selasa pukul 19, kontak person PDM Matius Sunardi. MK Jemur Sari setiap Selasa pukul 19, kontak person Denny Herutomo. MK Simorejo diadakan juga di hari Selasa pukul 18, kontak person PDM Adolf Ancura. Kemudian Persekutuan Doa Damai Sejahtera Doli di setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Kupang Gunung Timur 1 nomor 1A. Kontak person PDM Rudi Swito. Kemudian doa malam setiap Kamis pukul 19 bertempat di Gedung Pondok Daud. Untuk para wanita, mari bergabung dalam WBI dengan kegiatan di Jumat pertama pukul 17.30 secara online melalui Zoom. Kemudian Sabtu ketiga pukul 10 diadakan secara onsite di Gedung Pondok Daud. Kontak person PDP Nancy Chiang. Doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 di Gedung Pondok Daud. Jadwal ibadah Jumat Agung dan ibadah Paskah DSCM Surabaya. Jumat Agung 29 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani Bapak Wakil Gembala Pendeta Erlangga Pramudia Dharma. Ibadah perayaan Paskah Minggu 31 Maret 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani Bapak Gembala Senior Pendeta Dr. M. Sudi Dharma. Semua ibadah diadakan di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya dan disertai perjamuan kudus. God is my strength, Jumat 29 Maret 2024 pukul 9 sampai pukul 10.30 waktu Indonesia Barat di ruang sekolah minggu Gedung Pondok Daud lantai 1. Webinar series Aku Murid Kristus dengan tema Mungkinkah Allah Jadi Manusia? Webinar akan diadakan Kamis dan Jumat 4-5 April 2024 pukul 18.30 sampai 21 waktu Indonesia Barat melalui Zoom bersama pembicara Bapak Pendeta Asigor P. Sitanggang Dr. Teologi. Pendaftaran melalui link di bawah ini sampai Rabu 3 April 2024. Itulah jamaah Tuhan informasi yang dapat kami bagikan. Mari kita terus mendukung pembangunan Rumah Tuhan NICC yang saat ini mengerjakan instalasi AC dan pemasangan plafon. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Saudara diberkati siang hari ini, kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Oke, kita bangkit berdiri, kita akan berikan salam kanan kiri saudara, berikan salam kanan kiri, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Sekali lagi mari katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati tetap setia. Kau dapati tetap setia. Kau dapati tetap setia. Haleluya. Mari Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada waktu engkau masuk. Tuhan berkati engkau pada waktu engkau keluar. Tuhan berkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan berkati usaha dan bisnismu. Tuhan berkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati keluarga rumah tanggamu. Apapun kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persaudaraan yang kudus, yang menyertai melindungi berkati dari sekarang hingga merantau hingga kekal selama-lamanya. Mari yang percaya diberkati Tuhan katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.